Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 Pendidikan Agama Islam, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah mengalami dua periodisasi pemerintahan. Yang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, yaitu pada tahun 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Nama Bani Umayyah sendiri diambil dari nama kakek moyang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang bernama Umayyah bin Abi Syams bin Abdul Manaf. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Tentu kita sudah tahu bahwa saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kemudian pada masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus, yaitu pada saat pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Adapun secara lengkap para khalifah Bani Umayyah sebagai berikut. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih. Kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pada saat itu terjadi pembukuan hadis yang akhirnya pada masa Umar bin Abdul Aziz ilmu hadis itu sangat mengalami perkembangan dengan pesat. Kemudian ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ilmuwan yang terkenal pada saat itu ialah Ubaid bin Syariah al-Jurhumi yang berhasil menulis peristiwa sejarah. Kemudian ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Selanjutnya bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Selanjutnya, Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau sekarang dinamakan Spanyol. Di Spanyol, sebagian besar umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah. Ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir atau pemimpin, dengan pusat kekuasaan di Cordoba. Adapun amir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia atau Spanyol sebagai berikut.
Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yaitu Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba yang memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Memang sampai saat ini kota Cordoba merupakan kota sejuta kenangan atas perkembangan Islam di dunia. Tempat-tempat pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, Kutab, merupakan tempat anak-anak belajar, yaitu untuk menulis, membaca, dan menghafal Al-Quran. Kemudian masjid, merupakan pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah selalu menjadi tumpuan para penuntut ilmu di seluruh dunia Islam. Dan tampak juga pada pemerintahan Walid bin Abdul Malik mendirikan Masjid Zaitunah di Tunisia yang dianggap sebagai universitas tertua di dunia sampai sekarang. Kemudian Majelis Sastra merupakan pencatatan kaidah nahwu dan pengumpulan syair-syair Arab. Lalu pendidikan istana, yaitu pendidikan untuk anak-anak khalifah dan pejabat pemerintahan. Selanjutnya pendidikan badiah, merupakan tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah terbukti banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa itu. Yang pertama, bidang ilmu hadis. Tokoh-tokohnya yaitu Sa'ad ibnu al-Musayyab, Urwah ibnu az-Zubair, Nafi al-Adawi, Hasan al-Basri, dan lain-lain. Ilmuwan bidang ilmu tafsir, diantaranya yang paling terkenal pada saat itu adalah Abdullah bin Abbas. Bahkan sampai saat ini kita kenal ada tafsir Ibnu Abbas, di mana tafsir tersebut yang menulis adalah murid-murid Abdullah bin Abbas atas pendapat dari Abdullah bin Abbas. Kemudian bidang ilmu fikih. Ahli fikih yang terkenal pada saat itu adalah Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar. Selanjutnya bidang ilmu tasawuf. Tokoh-tokohnya Abu Hurairah, Hudzaifah ibnu Yaman, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari, Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Di antaranya yang pertama, pertentangan antar suku. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Yang ketiga, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, yaitu sistem pemerintahan yang dianut oleh dinasti Umayyah adalah monarki absolut, sehingga garis keturunan itu merupakan satu-satunya untuk mengganti khalifah. Yang keempat, sukar mengendalikan dan mengurus administrasi dengan baik. Yang kelima, latar belakang terbentuknya kedaulatan Bani Umayyah tidak lepas dari konflik politik, sehingga hancur juga karena konflik politik. Yang keenam, adanya pola hidup mewah di lingkungan istana, berfoya-foya, dan lain-lain. Kemudian penindasan terus-menerus terhadap pengikut Ali bin Abi Thalib, khususnya Bani Hashim, sehingga dari kalangan Bani Hashim itu sering
pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.